Halo teman-teman dan sahabat semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Ketemu lagi di Hokidev Channel. Kali ini saya tidak sendirian, akan ditemani oleh... Halo, saya Chandra. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis fotografi. Jadi di sini kita akan membahas ada 15 jenis fotografi yang ada. Di antaranya Ada potret fotografi, landscape fotografi, human interest fotografi, aerial fotografi, stick fotografi, wildlife fotografi, dan makro fotografi, fotojurnalis atau jurnalisme fotografi, fashion fotografi, street fotografi, spot fotografi, street fotografi, food fotografi. berikutnya ada underwater fotografi, wedding fotografi, dan BW fotografi. Sebelum lanjut, jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mengikuti video berikutnya. potret fotografi. Di dunia, sangat banyak jenis-jenis foto. Namun potretlah paling populer. Yang menjadi kekuatan utama dari jenis fotografi yang satu ini adalah karakteristik dan kepribadian yang unik dari setiap orang. Bukan semata menampilkan foto manusia saja, potret fotografi yang baik juga harus mampu menangkap ekspresi, mimik, kepribadian maupun suasana hati seseorang agar foto yang dihasilkan lebih berkesan. Untuk mendapatkan itu, maka wajah seseorang menjadi fokus utama agar kesan emosionalnya dapat dimunculkan. Landscape fotografi. Tuhan menciptakan semesta yang terlalu indah untuk dilewatkan. Maka dari itu, landscape fotografi memfokuskan objeknya pada pemandangan alam seperti pantai ataupun gunung. Agar hasil dari landscape fotografi kamu bagus, kamu perlu mempertimbangkan momen yang tepat untuk memotret. Misalnya, saat matahari terbit atau matahari tenggelam, atau saat cuaca yang cerah. Human interest fotografi. Human interest fotografi hampir sama dengan potret fotografi. Objek utama dari human interest fotografi adalah manusia. Namun tentunya ada yang menjadi pembeda di antara keduanya. Jika potret fotografi fokus untuk menangkap ekspresi manusia yang menjadi objeknya, human interest fotografi lebih menonjolkan bagaimana sisi kehidupan dan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar dalam kesehariannya, dengan tujuan membangkitkan perasaan simpati maupun empati dari penikmat foto tersebut. Aerial fotografi. Jika kamu melihat suatu objek yang seolah-olah tampak dari sisi atas, itulah yang disebut dengan aerial fotografi. Foto-foto yang dihasilkan oleh jenis fotografi ini membuat kamu seolah memiliki mata burung yang melihat segalanya dari ketinggian. Aerial fotografi memiliki ciri yang sangat unik dari sisi pengambilannya, yaitu dilakukan dari atas atau high angle. Stick fotografi. Nah, kalau jenis fotografi yang satu ini akan sangat pas untuk yang suka hadir di konser musik atau pertunjukan lain seperti tari dan teater. Seperti namanya, jenis fotografi ini menjadikan orang di atas panggung sebagai objeknya. Gerakannya yang sulit diprediksi ditambah dengan tata lampu yang setiap saat berubah menjadi tantangan jika ingin menggeluti jenis stick fotografi. Kecepatan dan ketepatan mengambil momen menjadi hal penting untuk dikuasai. Wildlife fotografi. Bagi beberapa orang, mengabadikan kehidupan di alam liar di habitat aslinya merupakan hal yang sungguh menantang. Bisa bertemu secara langsung dengan aneka ragam hewan yang bebas berkeliaran. Tentu saja itu akan memberikan sensasi yang berbeda dan lebih memicu adrenalin. Apalagi jika hewan yang ditemui adalah hewan-hewan buas. Jenis fotografi yang satu ini umumnya hanya dilakukan oleh para fotografer profesional yang menjadi kontributor di sebuah media. Fotojurnalis atau jurnalis fotografi.
Jenis fotografi ini hampir sama dengan wildlife fotografi. Biasanya dilakukan oleh fotografer profesional yang menjadi kontributor dari sebuah media. Tujuan utama dari fotojurnalis ini adalah menyajikan foto yang memiliki cerita atau nilai berita. Kemudian foto tersebut dapat digunakan untuk keperluan penayangan berita atau publikasi di media massa. Objek-objek yang diambil oleh jenis fotografi ini merupakan hal-hal atau kejadian terjadi di sekitar dengan prinsip utama yaitu menghasilkan foto yang merupakan kejadian sesungguhnya tanpa rekayasa dan memihak. Fashion fotografi. Keindahan desain pakaian seperti gaun maupun aksesori fashion lainnya menjadi titik fokus utama dari jenis fotografi ini. Peran dari seorang model peraga fashion memang tidak dapat dipungkiri kehadirannya, sehingga terkadang fashion fotografi yang menjadi bias dengan potret fotografi, keduanya memang bisa hadir dalam waktu yang bersamaan. Tapi fashion fotografi akan menekankan fokusnya pada desain pakaian agar orang-orang bisa tertarik untuk membelinya. Street fotografi. Realitas yang terjadi di jalan merupakan prinsip utama dari jenis street fotografi ini. Sekilas akan tampak sama dengan jenis-jenis sebelumnya, yaitu human interest atau fotojurnalis. Namun, ada ciri khas yang ditawarkan oleh street fotografi. Ialah suatu pendekatan yang berusaha menampilkan realitas sesungguhnya yang terjadi di ruang publik secara spontan. Spot fotografi. Dalam olahraga ada banyak sekali momen dramatis yang terjadi dan tentunya sangat menarik untuk diabadikan dalam sebuah foto. Dengan dasar itulah hingga akhirnya muncul yang disebut dengan spot fotografi yang berusaha untuk mengabadikan setiap kejadian yang menarik di tengah lapangan atau lintasan. Tujuannya untuk menangkap objek dengan baik dalam jenis fotografi ini. Jadi biasanya menggunakan kamera yang lengkapi dengan lensa tele. Food fotografi. Lebih dari sekedar menampilkan makanan yang ada di dalam piring agar orang yang melihatnya bisa langsung merasakan lapar, food fotografi menuntut sang fotografer agar mampu menciptakan komposisi yang bagus dan memperlihatkan detail serta tekstur yang dibidiknya. Untuk menampilkan detail dan tekstur tersebut, faktor pencahayaan harus benar-benar diperhatikan. Fotografi bawah air atau underwater fotografi. Umumnya fotografi bawah air digunakan oleh perenang, snorkel, atau penyelam scuba. Akan tetapi, mahalnya biaya peralatan snorkeling dan scuba diving membuat jenis fotografi ini kurang banyak diminati oleh para fotografer. Hal ini juga berlaku bagi fotografer amatir meskipun mempunyai peralatan scuba dan perlengkapan fotografi di bawah air yang lengkap. Tentu akan kesulitan melakukan pengambilan gambar di bawah air sebab besarnya ukuran kacamata scuba serta mendistorsi visi dari seorang fotografer itu sendiri. Wedding fotografi. Wedding fotografi merupakan perpaduan dari berbagai macam jenis fotografi. Walaupun album pernikahan merupakan foto dokumenter yang menggambarkan hari pernikahan, tapi foto pernikahan tersebut bisa diolah lalu diedit sampai menghasilkan berbagai macam efek. Misalnya, seorang fotografer dapat mengolah beberapa foto atau gambar menggunakan mode sepia agar memberikan kesan klasik dan abadi. BW fotografi. BW fotografi merupakan pilihan satu-satunya seorang fotografer saat pengambilan gambar. Meskipun saat ini sudah ada foto berwarna yang tersedia, namun foto BW awalnya memiliki kualitas lebih baik dengan harga lebih murah dalam pengembangannya dibandingkan foto berwarna. Namun seiring dengan kualitas foto berwarna yang semakin baik, kini fotografi BW mulai ditinggalkan. Namun jenis fotografi BW saat ini cenderung diaplikasikan untuk mendapatkan efek tertentu. Karenanya foto yang diproduksi lebih berwarna. Makro fotografi. Objek-objek yang memiliki ukuran kecil seperti serangga atau bunga yang ada di sekitar sering kali luput dari perhatian. Namun pencinta jenis fotografi ini tidak akan melewatkannya. Sebab keistimewaan dari makro fotografi ialah membuat objek berukuran kecil untuk dapat tampak sangat dekat dengan menampilkan detail yang apik.
Untuk melakukan jenis fotografi ini, kita memerlukan kamera dengan fitur zoom yang bagus agar bisa mendapatkan detail-detail objek yang kecil tersebut. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti video berikutnya. Salam hoki.